Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses dan berkah buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sipodas yang akan bersamai Bapak Ibu, abang kakak, tuan-tuan, belajar di kelas online. Insya Allah pada kesempatan ini Pak akan mempresentasikan tentang sabun olahan rumah tangga. Pada sisi pertama yang akan membahas tentang deterjen dan cuci piring. Nah, jadi silakan kawan-kawan yang sudah mendapatkan modul untuk fokus kepada modul yang sudah si Podas berikan. Baik, kita akan mulai daripada deterjen. Jadi deterjen adalah sebuah istilah dalam ilmu persabunan di mana deterjen merupakan bahan yang kerap digunakan untuk membersihkan baik kepada badan, kepada pakaian, atau kepada perlengkapan. Itu istilah deterjen. Baik bentuknya cair, baik bentuknya padat, atau bentuknya serbuk, atau bentuknya gel. Tapi pemahaman masyarakat kalau bicara deterjen seringkali dikaitkan dengan cairan atau serbuk pembersih daripada pakaian. Tapi tidak masalah teman-teman, karena itu memang istilah yang ada di masyarakat. Tapi secara istilah definisi deterjen adalah bahan-bahan yang kerap digunakan untuk membersihkan. Baik, kita ikuti bahasa masyarakat dalam deterjen. Silakan lihat di modul tentang formulasi deterjen. Nah, formulasinya nanti teman-teman lihat di modul ya, di mana bahan utamanya kita menggunakan 3. Yang pertama MES atau metil ester sulfonat, yang kedua teksapon, yang ketiga garam. Nah, dalam formulasi umum kurang lebih sekitar hampir mayoritas dalam pembuatan deterjen mereka selalu menggunakan teksapon dan garam sebagai bahan utamanya. Teksapon digunakan sebagai agen pembersih dan sekaligus penghasil busa, kemudian garam digunakan sebagai pengental dan peningkat daya bersih. Tapi dalam setiap pembelajaran yang Sipu ada ajarkan, Sipu selalu memasukkan yang namanya MES. Kenapa? MES ini merupakan surfaktan atau sama dengan teksapon, sama-sama surfaktan, tapi dia berasal daripada minyak sawit. Nah, sedangkan teksapon berasal daripada minyak bumi. Nah, kenapa Sipodas kekeh harus menggunakan MES? Alasan pertama adalah untuk mengurangi efek atau resiko daripada limbah bekas cucinya, supaya dia lebih mudah diterima, diuraikan di tanah dengan memasukkan bahan MES sebagai bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua alasannya adalah karena banyak di masyarakat juga yang kalau menggunakan deterjen yang saat ini ada beredar, itu ada yang tangannya panas, tangannya bermasalah. Jadi dengan penggunaan MES, insya Allah tangannya aman, tapi juga daya bersih juga tidak kalah. Bahkan secara teori bahwa daya bersih MES 90% lebih baik daripada teksapon yang hanya 30%. Baik Bapak Ibu, abang kakak, perempuan, lihat di modul. Jadi bahan utama dari pembuatan deterjen adalah MES, kemudian teksapon, dan kemudian garam. Nah, dalam formulasi yang Podas berikan, MES itu hanya 500 gram, sedangkan teksapon adalah 100 kilo. Jadi 1 berbanding 2 ya. Jadi 1 berbanding 2, MES-nya hanya setengahnya, teksaponnya 1 ya. Garamnya 1 kilo. Jadi dalam formulasi itu MES-nya 500 gram, teksaponnya 1 kilo, dan garamnya 1 kilo. Nah, gimana cara pembuatannya? Ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini Bapak Ibu, abang kakak, tuan-tuan boleh dimasukkan, boleh tidak. Nah, salah satu kegunaan dari bahan tambahan untuk mempercantik, memperbagus daripada hasil deterjen. Nah, dalam pembuatan deterjen yang kaitan dengan membersihkan pakaian, bahan tambahan yang pertama yang Sipo harus gunakanlah STPP ya. Ini STPP digunakan sebagai anti noda, pengangkat noda, pengangkat kotoran, supaya kotoran tidak balik lagi ke pakaian. STPP ya. Kemudian yang kedua pembuster. Pembuster ini zat atau agen dia penambah busa, vitamin busa. Nah, untuk pembuster ini teman-teman Bapak Ibu silakan datang ke toko, nanti akan ada beberapa varian pembuster. Ada aminon, ada camperlan, ada ampitol, ada dehiton. Nah, yang sering Podas gunakanlah ampitol. Kemudian ada soda as, ini untuk meningkatkan daya bersih, juga soda as untuk mendapatkan pH deterjen yang maksimal. Di mana pH deterjen itu secara teori adalah 10-12. Kenapa pH-nya tinggi? Supaya mudah mengeluarkan kotoran. Yang ketiga EDTA atau pengawet.
Nah ini kemudian pewangi, parfum, atau juga kita dengan fragrance ya, dan ditambah dengan pewarna. Jadi silakan lihat di modul. Ini caranya teman-teman ya. Itu meshnya direbus dengan 5 kalinya ya, 5 kali daripada berat mesh. Jadi kalau meshnya 500 gram maka direbus dengan 2500 ml. Nah, ini cara merebusnya teman-teman bisa lihat di video tutorial ya. Kemudian cara pelarutannya itu yang pertama tuh garam dan hexapon dicampurkan, kemudian dikasih air. Nah mengasih air ini harus sedikit demi sedikit, jangan lama. Jadi 1 liter dulu atau setengah liter, kemudian diaduk-aduk sampai dia kalis larut ya, nanti baru dimasukkan bahan-bahan yang lain. Nah, gitu. Kemudian jadi itu mengenai formulasi deterjen itu daripada mesh, hexapon, garam. Nah kalau kawan-kawan ingin murni menggunakan kimia, silakan meshnya tidak perlu digunakan, cukup menggunakan hexapon dan garam. Atau sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan deterjen yang betul-betul ramah lingkungan, maka tidak perlu menggunakan hexapon, tapi cukup menggunakan dengan mesh saja. Nah, gitu ya. Jadi itu mengenai formulasi pada deterjen ya teman-teman ya, silakan. Dan kita lihat formulasi cuci piring. Nah teman-teman, cuci piring ini sebenarnya tidak jauh beda dengan deterjen. Nah, salah satu perbedaan yang mencolok daripada cuci piring, kita mendapatkan zat untuk mengangkat lemak, mengangkat minyak yang ada dalam gelas atau piring atau perlengkapan masak lainnya. Nah, ini pengangkat lemak yang paling umum dan yang paling mudah kita temukan namanya ABS, alkyl benzen sulfonat, atau juga ada yang menggunakan las, atau sulfonat. Bedanya kalau ABS warnanya hitam, agak pekat, agak coklat, sedangkan las warnanya putih. Nah, Podas lebih suka menggunakan yang ABS. Kenapa? Karena dia daya angkat lemaknya sangat bagus. Jadi perbedaan antara deterjen dengan cuci piring terletak pada zat tambahannya. Nah, tadi Podas bicara tentang ABS untuk mengangkat lemak. ABS ini sangat bagus, tapi di sisi lain dia juga tidak bersahabat dengan tangan. Dia ke tangan itu akan mengakibatkan panas ya. Maka untuk mengurangi itu dalam formulasi cuci piring, situ menambahkan vegetable glycerin atau menambahkan glycerin untuk apa? Untuk supaya tangan itu aman. Ya. Nah glycerin yang si Podas recommended namanya vegetable glycerin atau vegetable food grade, vegetable yang aman, vegetable yang halal. Nah, jadi perbedaan daripada deterjen dengan cuci piring ya, bahwa dalam cuci piring ditambahkan anti lemak dan ditambahkannya glycerin. Nah, supaya apa? Tangan yang menggunakannya aman. Nah ini ada 2 benda ya, ini ada deterjen teman-teman, hasilnya deterjen menggunakan formulasi yang di modul, dan ini ada cuci piring ya. Jadi untuk video-videonya teman-teman silakan lihat di video tutorial. Itu saja teman-teman ya, tentang sedikit presentasi mengenai deterjen dan cuci piring. Insya Allah berikutnya akan kita tambahkan lagi sesuai dengan modul. Nanti kita akan bahas hand soap dan Pelante. Jadi silakan teman-teman, nanti yang ada pertanyaan silakan di WhatsApp saja ke Podas, insya Allah akan Podas jawab. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai jenis formulasi, karena formulasi deterjen dan cuci piring saja itu Podas membuat 4 variasi. Jadi ada yang murni herbal, ada yang campuran, ada yang super, dan ada yang lainnya. Nah, jadi Podas sudah membuat buku ya, sudah membuat buku sudah membuat buku panduan ya. Ini ada buku panduan ya, panduan untuk membuat sabun orang rumah tangga ini ya. Di sini ada 12 formulasi. Tapi di kelas ini kita hanya mengajarkan yang basicnya dulu, cuci piring, deterjen, Pelante, hand soap, kemudian softener, tabur wangi, dan sabun mandi padang. Nanti di dalam buku ini teman-teman bisa menemukan berbagai jenis variasi cuci piring, deterjen, dan yang lain. Jadi ada pilihan formulasinya mengikut kepada keperluan, kepada pasar yang diminta ya. Dan saat ini teman-teman, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu di TV banyak beredar iklan tentang deterjen dari daun-daunan. Mereknya itu Gentle Gen. Dia tidak menggunakan dari minyak bumi. Nah kalau kita lihat isinya, dia tidak menggunakan LABS. Dan memang deterjen tidak menggunakan LABS. Nah, ya betul itu.
dan kita pun tidak menggunakan. Nah, deterjen untuk tumbuhannya apa yang digunakan, tidak ada informasi yang jelas daripada produk tersebut. Tapi Sifu sudah lama menggunakan daripada deterjen ramah lingkungan menggunakan metil ether sulfonat. Demikian Bapak Ibu kawan-kawan, mudah-mudahan ini cukup membantu untuk menjelaskan daripada modul. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.